Inilah doa kami Bapa. Kami mau seperti Engkau. Karena kami telah mengamati dan memahami bahwa kehidupan-Mu begitu indah, menarik. Dan hidup-Mu benar-benar telah memberkati kami. Sepak terjang-Mu, tutur kata-Mu, pemikiran-Mu, dan apa yang Kau rasakan sungguh sangat indah dan mulia adanya. Oleh karena itulah ya Bapa, kami rindu memiliki hidup seperti hidup-Mu. Karena kami tahu bila kami berhasil untuk mengikuti teladan-Mu Tuhan, pasti kami semakin berkenan kepadamu, dan kami semakin Kau berkati, dan kami juga semakin menjadi berkat. Oleh karena itulah ya Bapa, ialah setelah kami menyanjung dan meninggikan Engkau, sekarang kami ingin belajar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas firman-Mu dan atas umat-Mu Tuhan. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun mereka yang sedang mengikuti secara online. Supaya mereka semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Puji dan syukur buat kuasa kasih-Mu. Dan hati kami siap Kau berkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tolong nyalakan lampu. Ya. Rupanya yang tugas di belakang karena begitu seriusnya sampai lupa menyalakan lampu. Dan demikian kelihatan lebih menarik karena saya bisa memandang wajah saudara semuanya. Puji dan syukur karena Tuhan sangat indah. Malam ini sekalian kita akan belajar dari satu kehidupan yang agung dan mulia, yaitu kehidupan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita ingin meneladani, kita ingin menjadi serupa dengan Dia. Karena bila kita berhasil sekalian, maka kita akan melihat berkat Allah akan semakin melimpah atas kehidupan kita, dan kehidupan kita akan semakin memberkati banyak orang. Dan itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu membaca lebih dahulu Filipi 2, 1 dan 2. Saya ambil terjemahan Mild ya, karena ini sesuatu hal yang sangat menarik. Katakan begini: selanjutnya, sekalipun di dalam Kristus ada nasihat, sekalipun ada penghiburan kasih, sekalipun ada persekutuan roh, sekalipun ada belas kasihan dan kemurahan, penuhkanlah sukacitaku bahwa kamu dapat memikirkan hal yang sama dengan menerapkan kasih yang sama, sambil memikirkan satu hal yang sejiwa. Yang sama dengan siapa? Sama dengan Kristus pasti, ya. Menerapkan kasih yang sama seperti kasihnya Kristus pasti. Mengambil dan memikirkan satu hal yang sejiwa berarti sama dengan jiwanya Kristus. Itu yang Rasul Paulus inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jadi sama ya. Kita meneladani. Kalau saya bisa mengatakan begini, orang yang melihat kita melihat Kristus ada di dalam kita. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar, kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Tetapi kali ini, berani enggak ya kira-kira kalau orang melihat kita bisa melihat Kristus di dalam kita? Halo? Takut ya? Tetapi itulah menjadi sasaran hidup kita sekalian. Kita sering menyanyi seperti Yesus,
itu saja ku minta. Tetapi kalau itu sekedar lagu yang kita nyanyikan sekalian, bukan menjadi satu tekad untuk kita menjadi seperti dia, wah rasanya masih belum pas. Oleh karena itu kita bisa menyanyi, tetapi itu juga menjadi kebulatan tekad kita untuk menjadi seperti dia. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dari ayat yang baru kita baca tadi. Hari ini kita akan belajar pola hidup dari Filipi pasal 2 1 sampai 18. Ya, pasal 1 sampai 18. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada di dalam penjara. Dia di penjara bukan karena merampok, bukan karena menodong atau mencopet, tetapi karena dia memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan. Dalam surat ini Paulus memberitahukan cara membangun pola hidup yang sangat menguntungkan orang-orang percaya, yang nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Kita akan mengupas dari ayat 1 sampai 18 sekalian. Jadi cukup panjang ya, tetapi jangan takut karena waktunya memang dipersingkat ya oleh Ibu Priscilla, Bu Sila. Ada 3 pokok pikiran yang saya ingin seberangkan, yaitu yang pertama doa syukur Paulus karena jemaat di Filipi. Kenapa kok Paulus berdoa bersyukur, itu nanti saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu supaya kenapa kok sampai Paulus bersyukur, ini sebagai pendahuluannya saja. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, memiliki pola hidup seperti Kristus. Ini yang sesuai dengan temanya, ya. Temanya memang kita harus meneladani kehidupan Kristus. Kemudian yang ketiga, tetap kuat seperti Kristus. Kita tidak mungkin meneladani kehidupan Kristus kalau kita tidak tetap kuat di dalam Kristus. Kita akan lihat satu persatu, yaitu yang pertama doa syukur Paulus untuk jemaat di Filipi. Kenapa sih kok Paulus bersyukur? Yang pertama karena jemaat di Filipi itu sudah merespon pada waktu Paulus datang ke kota Makedonia, khususnya di Filipi. Nah, banyak orang-orang Filipi yang akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak berhenti di situ. Paulus bersyukur karena jemaat di Makedonia atau di Filipi ini ikut ambil bagian dalam pelayanan. Khususnya jemaat di Filipi lah yang sering mengirim dana misi kepada Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus melakukan pelayanan keliling. Ya, perjalanan 1, perjalanan 2, perjalanan yang ketiga. Dan jemaat di Filipi begitu antusias untuk menolongnya, sampai pada waktu Paulus menulis surat di Korintus, dia katakan mereka itu sudah membantu sepenuhnya, padahal mereka sendiri dalam kekurangan, tetapi mereka tetap bersemangat untuk mendukungnya, seperti itu. Oleh karena itulah Paulus mengatakan dia bersyukur karena orang-orang Filipi begitu luar biasa atas pelayanan mereka kepada pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-5 katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang. Yaitu dari pertama kali ketemu Paulus di kota Filipi sampai Paulus ada di dalam penjara, maka mereka tetap mendukungnya. Oleh karena itu Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa orang-orang di Filipi akan tetap menjadi partner pelayanannya yang mendukung Paulus dalam doa dan juga dengan dana. Itu ucapan syukur Rasul Paulus yang sudah disampaikan. Kemudian sekalian, yang kedua yaitu jemaat Filipi semakin mengasihi Allah bersama serta tumbuh dalam pengetahuan yang benar. Itu alasan Rasul Paulus mengucapkan syukur.
yaitu karena jemaat di Filipi itu semakin mengasihi Allah, dan sesama serta tumbuh dalam pengetahuan yang benar. Dalam pengetahuan yang benar. Tadi pada waktu saya datang, saya ketemu suaminya Ebi sekalian, kita ngobrol sedikit mengenai situasi kondisi sekitar kita, khususnya mengenai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saat ini. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube, waduh, itu tentang aliran progresif atau universal salvation dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan hanyut bersama-sama mereka. Karena mereka mengatakan keselamatan bisa mereka peroleh di luar Kristus. Dan itu jelas-jelas bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Nah, oleh karena itulah, maka dari kesimpulan pada waktu mau berpisah dengan suami Ebi ini, yaitu Yeskiel, kita katakan begini. Oleh karena itu sekarang gereja harus memberikan pengajaran teologi yang benar. Sebab supaya jemaat tidak akan dihanyutkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran yang ada. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok bisa ya? Iya, karena itu memang nubuatan firman Allah. Dan Tuhan dah kasih lebih dahulu kepada kita bahwa akhir zaman akan banyak nabi palsu. Nah, bentuknya nabi palsu tidak seperti dahulu pakai jubah ya kenabiannya, tetapi bisa memakai sarana dan prasarana mensos yang saat ini memang sedang marak di antara kita. Oleh karena itulah Paulus bersyukur karena jemaat di Filipi itu mengalami pertumbuhan pengetahuan yang benar. Ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan, berkomitmenlah setiap pagi membaca Alkitab ya. Walaupun hanya 1 pasal, 2 pasal atau 3 pasal, tetapi continue, baca terus supaya kita tahu kebenaran, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh arus yang saat ini sedang melanda bangsa kita dan negara seluruh dunia pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kenapa Paulus itu bersyukur? Karena hasilnya dapat memilih yang baik dan benar sehingga Allah memuliakan. Ya, sehingga Allah dimuliakan. Itulah yang menyebabkan Paulus itu bersyukur, karena Paulus betul-betul melihat ada pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, dan pertumbuhan pengetahuan di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. Itu alasan Paulus bersyukur. Baik, sekarang kita akan melihat kenapa kok mereka itu bisa mengalami seperti itu. Itu satu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Jawabannya ini, karena mereka mengikuti teladan Kristus Yesus Tuhan yang mereka sembah. Itu aja. Mereka mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Mereka menerapkan, mereka mentaati apa yang Tuhan ajarkan lewat hambanya, yaitu Rasul Paulus. Oleh karena itulah di bagian 2 Rasul Paulus merindukan supaya jemaat di Filipi, dan kalau saya terapkan di tempat ini kerinduan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada dan dipercayakan oleh Tuhan untuk membina, membimbing, mengarahkan jemaat Tuhan di sini, yaitu supaya kita semuanya memiliki pola hidup seperti Kristus. Amin, Pak Jimmy. Nah, itu kerinduan kita semuanya. Kalau saya tanya satu-satu dari deacon, pasti mereka juga mengatakan amin. Karena memang itulah yang harus.
Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani kehidupan Yesus. Mari kita akan lihat satu persatu ya. Mulai di pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan begini. Pasal 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kembali ke ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Penekanannya sekalian di situ dikatakan ada dua, pikirannya dan perasaannya. Nah, sekarang apa yang ada di dalam pikiran Yesus dan apa yang ada dalam perasaannya? Itulah yang harus kita tangkap. Dan kemudian itu menjadi bagian hidup kita. Dan kemudian kita akan menerapkan pola pikir yang seperti itu. Yang pertama sekalian pola pikirnya. Yang menjadi beban pikirannya yaitu dia rela merendahkan diri dan mati di kayu salib. Maksud dan tujuannya apa? Agar dapat menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Wow. Itu yang ada dalam pikiran Kristus. Dia rela mengosongkan dirinya. Ayat yang baru kita baca tadi seperti itu. Dan dia menjelma menjadi manusia. Meninggalkan tahta kemuliaannya yang nyaman. Karena dia dilayani oleh para malaikat. Tetapi rela turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, kemudian dia taat sampai mati, karena dia ingin menyelamatkan umat manusia. Waktu saya mempersiapkan firman Allah ini sekalian, saya membayangkan begini, wah, kalau jemaat jam 6 sore ini nangkap pikiran pola Kristus yang seperti ini, kita semua akan menjadi pemenang jiwa. Ya, pasti kita tidak perlu mati disalib dan sekalian, karena itu hanya dilakukan oleh Kristus satu kali untuk selamanya. Ya, tetapi kita mungkin harus mengorbankan hal yang lain, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Kemungkinan juga bisa mengorbankan uang kita hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Itu yang ada dalam pikiran Kristus. Bagaimana ya caranya bisa menyelamatkan manusia yang ada di bawah kuasa dosa ini? Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang aku mesti perbuat? Apa yang harus aku korbankan? Itu yang ada di dalam pikiran Kristus. Oleh karena sementara saya mempersiapkan semuanya, sementara saya mengetik itu di laptop saya sekalian, saya berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat JWS yang ibadah jam 6 sore dapat menangkap makna dan arti yang indah ini, sehingga kita semua sekalian tidak perlu meninggalkan pekerjaan saudara, tidak perlu meninggalkan keluarga saudara, tidak perlu meninggalkan kegiatan saudara, tetapi otak kita selalu berpikir, bagaimana ya caranya menyelamatkan seluruh anggota keluarga ini supaya mereka mengenal Kristus. Bagaimana ya caranya supaya aku bisa menolong temanku ini sehingga dia bisa berjumpa Kristus secara pribadi. Bagaimana ya caranya supaya majikanku ini, atasanku ini bisa berjumpa dengan Kristus seperti Naaman, gara-gara
asisten keluarga akhirnya Naaman ketemu dengan Allah yang benar. Saya berdoa seperti itu sekalian. Karena saya memang sangat rindu bisa membakar, mendorong, memotivasi dan menanamkan sesuatu dalam hati jemaat ibadah jam 6 sore ini, sehingga mereka memiliki pola pikir untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. Dan kalau kita membaca ayat ke-10, akhirnya Tuhan memuliakan Yesus. Ya, Tuhan menerima kurban Yesus dan Tuhan memuliakan Yesus. Dan saya sangat yakin kalau kita mulai bertindak seperti Kristus berpikir, kita juga akan dimuliakan oleh Allah. Itu sudah pasti. Yang kedua, yang ada di dalam diri Kristus ada perasaannya. Perasaan Yesus ini luar biasa, sangat kuat, yaitu rasa belas kasihan. Karena rasa belas kasihan inilah yang mendorong dia untuk bertindak. Rasa belas kasihan inilah yang akhirnya membuat Yesus mesti berpikir bagaimana cara untuk membayar harga tebusan bagi umat manusia yang sudah ada di bawah kuasa dosa itu. Oleh karena itu dalam Markus pasal 6 ayat 34 terjemahan baru dikatakan sebagai berikut sekalian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Melihat orang banyak itu, muncul rasa belas kasihan. Kalau kita bisa ikuti jejak Kristus Yesus ini sekalian, dan kita bisa menangkap perasaan Yesus itu menjadi perasaan kita, saya yakin pada waktu kita melihat orang begitu banyak lalu lalang di hadapan kita, maka Roh Allah bisa berbicara, kasihan ya, mereka itu bagaikan domba yang tanpa gembala. Mereka tidak tahu mau menuju kemana. Dan pada waktu perasaan seperti itu muncul, saya sangat yakin Tuhan akan menindaklanjutinya lewat Roh Kudusnya yang ada dalam diri kita, untuk kita berpikir bagaimana caranya. Mungkin caranya yaitu kita akan menyapa dia. Mungkin pada waktu kita melihat dia ada dalam keperluan, kita siap untuk menolongnya sebagai jembatan untuk kita bisa membantu mereka. Demikian juga dalam Matius 14 ayat 14 dalam terjemahan baru katakan begini. Pada waktu Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka. Lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Ayat yang senada ini loh sekalian, saya bisa mengutip lebih banyak lagi. Tapi saya rasa dua bagian ini cukup untuk kita, bahwa memang dalam hati Yesus itu tidak tahan melihat orang yang membutuhkan pertolongan untuk tidak ditolong. Itu yang ada dalam hatinya. Di dalam hati Yesus ada satu perasaan. Dia tidak tahan melihat orang yang belum diselamatkan itu dibiarkan begitu saja. Dan dia akan berusaha dengan segenap hati bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan orang-orang yang masih terancam hukuman kekal ini. Dan biarlah ini menjadi perasaan kita juga loh sekalian. Pada waktu kita melihat anggota keluarga kita masih ada yang belum diselamatkan, mereka masih belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan, marilah kita akan ada rasa belas kasihan yang kuat,
Sampai tidak tahu lewat doa, tidak tahu lewat kita siap membantu mereka, atau lewat cara apapun. Yang penting tidak ada unsur paksaan, dan akhirnya orang itu bisa berjumpa dengan Kristus lewat kita semuanya. Yang setuju katakan? Iya, itu harus, saudara sekalian. Itu harus kita lakukan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dalam terjemahan dalam Yohanes 3:16, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Isinya begini: karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kalau saya melihat ayat ini sekalian, saya melihat hati Bapa itu sama dengan hati anak. Dan kalau itu mau kita terapkan, maka saya bisa lanjutkan. Hati anak sama dengan hati Bapa. Hati kita sama dengan hati Yesus. Nah, kalau seperti itu, kira-kira dunia akan geger enggak ya? Enggak, sekalian. Tetapi akan banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang akan mengenal Kristus. Banyak orang yang akan berlutut dan mengakui bahwa dialah satu-satunya juru selamat yang ada dan tersedia untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pikiran Kristus bagaimana ya caranya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, sampai dia mau merendahkan dirinya, sampai dia mau mengosongkan dirinya, sampai dia mau menjelma menjadi manusia, dan sampai dia mau mentaati semua persyaratan yang harus dipenuhinya, dan sampai mati kayu salib. Dan itu didorong oleh karena perasaan belas kasihan yang ada di dalam dada Yesus Kristus terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kembali sekalian, saya sudah berdoa supaya jemaat ibadah jam 6 sore memiliki dua hal ini, sehingga kita tidak tahan melihat orang yang belum mengenal Kristus. Kita tidak tahan melihat orang yang membutuhkan pertolongan untuk kita menolongnya. Supaya demikian maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan hidup kita memiliki arti dan makna di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tidak berhenti di situ loh sekalian. Kita juga menjaga diri supaya kita tetap kuat. Sebab kalau kita tidak kuat, maka kita akan dihanyutkan oleh situasi dunia yang memberi pengajaran-pengajaran yang membingungkan pada saat ini. Tetap kuat seperti Kristus tetap kuat sampai dia bisa menyelesaikan tugasnya. Oleh karena dalam kitab Yohanes katakan sudah selesai. Di dalam pertama Korintus katakan harganya sudah lunas dibayar. Luar biasa. Oleh karena itu kita perlu sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tetap kuat, menjadi orang beriman yang kuat, dan kita menjadi berkat? Ada 3 hal yang saya ingin seberangkan dengan cepat kepada saudara, yaitu yang pertama, kita merawat keselamatan kita sendiri. Keselamatan kita itu yang Tuhan sudah berikan, itu harus kita rawat. Yang kedua, kita menjalani kehidupan ini tanpa persungutan. Yang ketiga, menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Kita akan lihat dengan cepat supaya kita bisa melihat kebenaran ini. Merawat keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah dengan jelas mengatakan, ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, terjemahan Mel dikatakan begini: maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Maksudnya
Pada waktu Paulus ada bersama-sama mereka, Paulus selalu mengingatkan mereka, Paulus selalu menasihati mereka, Paulus selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat bagi mereka. Tetapi sekarang setelah Paulus ada di penjara dan tidak bisa mendampingi mereka, maka Paulus berpesan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Maksudnya supaya jemaat di Filipi merawat keselamatan mereka itu dengan kesungguhan hati, tidak main-main, harus dengan disiplin yang tinggi. Nah, terus apa hubungannya kita? Nah sekalian, jujur, kami ini tidak bisa mendampingi saudara setiap hari dan setiap jam, bukan? Kami ada di mana, kalian ada di mana, kalian bertemu dengan siapa, kami bertemu dengan siapa, sehingga kita tidak bisa selalu berkomunikasi sebagaimana kalau kita ketemu seperti sekarang ini. Oleh karena itulah, maka kita masing-masing yang tersebar seperti sekarang ini, kita masing-masing harus bertanggung jawab merawat keselamatan yang Tuhan telah berikan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya Pak Simon? Ya, yang pertama sekalian, pagi-pagi berdoalah lebih dahulu. Minta supaya Tuhan tolong kita. Luangkan waktu seperti tadi sudah saya singgung, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah apa yang jangan loncat dulu ya. Kita masih di tempat ini. Yang ketiga sekalian, kita akan tetap menjalankan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Allah itu betul-betul kita jadikan pelita bagi jalan kita. Semua yang kita lakukan, kita akan timbang dengan kebenaran firman Allah. Apa yang firman Allah katakan? Kalau firman Allah tidak boleh, maka aku tidak melakukan. Kalau firman Allah mengatakan oke, aku akan melakukan. Dan saya yakin kalau ketiga hal ini kita lakukan, maka kita akan terpelihara keselamatan itu. Ingat, berdoa, membaca firman Tuhan, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang mesti kita lakukan, maka kita akan keselamatan itu akan terawat dengan baik. Amin. Ya. Tetapi jangan lupa minggu mesti ke gereja ya. Nah, itu harus, karena persekutuan satu dengan yang lainnya itu merupakan salah satu bagian kita tetap dikuatkan. Yang kedua, menjalani kehidupan ini tanpa sungutan. Menjalani kehidupan tanpa sungutan. Ayo, siapa tidak pernah bersungut-sungut, angkat tangan. Wah, tidak ada satupun, berarti semua termasuk saya. Karena persungutan itu kadang-kadang menjadi bagian hidup kita. Tetapi Tuhan mengatakan kita tidak boleh bersungut-sungut sekalian. Karena bersungut-sungut itu negatif. Ya, di dalam Filipi 2:14 katakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu nasihat Rasul Paulus kalau kita mau mengikuti teladan Kristus. Siapakah yang dapat memberikan kepada saya satu ayat pada waktu Yesus memikul salib, langsung dia mengatakan, sial aku. Kenapa aku mesti pikul salib seperti ini? Menyesal aku menyerahkan diriku. Ada yang bisa menemukan ayat yang seperti itu? Kristus mikul salib itu untuk menanggung segala beban dosa kita tanpa persungutan sekalian. Bahkan di dalam doa di Taman Getsemani dia akan mengatakan begini, Tuhan, kalau Engkau izinkan, cawan ini biarlah lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Berarti dia menerima rela tanpa sungutan.
Oleh karena itu kalau saudara kembali menelusuri sejak Kristus ditangkap di Taman Getsemani sampai dia di atas di kayu salib, maka tidak ada satu kata yang ada unsur sungutan itu terucap dari mulutnya. Bahkan pada waktu Petrus memotong telinga si Markus itu, pegawai imam besar, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kapok lu, sekarang telingamu putus kan? Enggak, Tuhan Yesus ambil, ditempel kembali. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang akan mati dengan pedang. Masih sempat menolong. Itu luar biasa sekalian. Oleh karena itu jika ada di antara kita setiap mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kita, selalu disertai persunggutan, saya katakan bertobatlah hari ini, karena kerajaan surga sudah dekat. Jangan sekalian, karena kalau kita selalu bersungut-sungut merugikan kita sendiri. Ini ya, bersungut-sungut seringkali membuat kita jadi mudah marah. Yang setuju katakan amin. Ya. Kemudian mudah menyerah. Kemudian cenderung tidak percaya diri. Itu akibat persungutan sekalian. Bersungut-sungut sesungguhnya tak jauh berbeda dari upaya penolakan kita terhadap sesuatu hal. Betul? Kalau kita senang pasti tidak akan bersungut-sungut. Tetapi karena kita tidak suka dan kita maunya itu tidak enak ini, ya seperti menolak, ya kita bersungut-sungut. Apalagi bagi kita mungkin tidak masuk akal, tetapi tetap juga diperintahkan untuk kita tidak bersungut-sungut. Ya, bos mengatakan kerjakan ini, padahal hati kita tidak senang. Akibatnya ya kita mengerjakan dengan bersungut-sungut. Jangan sekalian, kerjakanlah. Tadi pagi saya ketemu dengan seseorang sekalian. Dia sedang mengeluh. Wah, orang suruh orang melakukan ini dadakan begini. Enak aja. Terus saya jawab, anak ini bilang gini, sudahlah, terima dengan hati yang sukacita. Itu kesempatan untuk kita menolong orang lain. Jadi jangan dengan persungutan sekalian, jangan. Yang setuju dengan saya dan mulai tidak melakukan persungutan katakan amin. Itu harus menjadi bagian hidup kita loh sekalian. Kalau suami istri tidak saling bersungutan, yakinlah damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah keluarga dan tidak ada perkelahian. Amin. Ini bisa diperpanjang, tetapi ingat 35 menit. Filipi 2 ayat 15. Dengan demikian kamu akan tetap tidak berdosa dan tidak bernoda. Kamu adalah anak-anak Allah tanpa kesalahan apapun, namun kamu masih hidup bersama-sama orang jahat yang ada di sekelilingmu yang telah menjadi sangat jahat. Kamu bersinar bagi mereka seperti cahaya di dalam dunia yang gelap. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh sekalian, walaupun kita tinggal di tengah-tengah orang yang sejahat apapun, firman Allah mengatakan kita tetap bersinar. Yang setuju katakan amin. Itu firman Allah sekalian. Oleh karena itu marilah supaya terang itu terpancar terus dengan tanpa bersungut-sungut. Ayatnya 16, kamu memberikan ajaran tentang kehidupan kepada mereka, yaitu orang-orang jahat di sekitar kita. Jadi aku dapat bersuka cita bila Kristus datang kembali. Aku dapat bersuka cita sebab pekerjaanku tidak sia-sia. Aku telah berlomba dan menang. Inilah kerinduan Rasul Paulus, supaya pada waktu Kristus datang dan dia masih berjumpa dengan orang-orang di Filipi yang telah dimenangkan karena mereka akhirnya berhasil meneladani kehidupan Kristus dan mereka dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan mau. Yang ketiga, menjadikan
firman Allah sebagai pedoman hidup. Tadi saya sudah singgung sedikit, jadi saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya yang membacakan ayat yang ke-16 ayat pasal 2, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Itulah saudara sekalian, kita harus tetap berpegangan dengan firman Allah. Kalau firman Allah itu kita jadikan pegangan, ada manfaatnya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 itu saya ambil satu ayat, tetapi saya kutip dari beberapa terjemahan sekalian. Yang pertama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Ya. Terjemahan TMV, firmanmu pelita yang memimpin aku dan bercahaya yang menerangi jalanku. Kemudian firman Allah yang hidup katakan, firmanmu adalah lampu yang menerangi jalanku, supaya aku jangan jatuh. Wah, saya tidak perlu uraikan karena jelas sekali kalau kita dibimbing dan dipimpin oleh firman Allah seperti itu. Ya, 5 slide lagi ya. Kesimpulannya, untuk menjadi Kristus, ya, untuk menjadikan Kristus teladan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita harus memiliki pola hidup seperti Kristus, yang tidak yang kita pikiran sama dengan yang dipikirkan Kristus, yang kita rasakan sama dengan yang dirasakan oleh Kristus. Kemudian yang kedua, untuk tetap kuat seperti Kristus, yang harus Kristus, yaitu satu, merawat keselamatan kita, yang kedua, menjalani kehidupan ini tanpa persungutan, dan yang ketiga, menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup. Inilah renungan untuk hari ini sekalian, dan saya harap ini akan menjadi pedoman yang sangat berguna untuk kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita akan berdoa supaya Tuhan tolong kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu dan berterima kasih karena kuasa kasih-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami harap Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dapat menerima makna, menangkap makna tersebut, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semuanya itu akan membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Puji dan syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Baik.